Bunga berseri kumbang merapat, kumbang biru suka menyengat, cahaya mentari terasa hangat, jalani hidup dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Di video aku sebelumnya yang pas aku food prep, aku kan cerita ya teman-teman kalau misalnya listrik di rumah itu dimatiin karena Pak suami sama Pak tukang lagi bekerja. Nah ini nih teman-teman, Pak tukang sama Pak suami itu lagi ninggin atap ya teman-teman, ninggin atap yang di rumah depan gitu ya. Jadi biar kesannya itu bersambung gitu bukan bersambung, maksudnya biar nyatu gitu kelihatannya kayak rumah bagian depan sama rumah yang di bagian belakang yang baru dibikin gitu ya. Jadi ini tuh ditinggin gitu atapnya biar kayak nggak jomplang gitu ya, karena kan kalau misalnya ngikutin yang awal gitu ya, atap rumah bagian depan itu kan lebih pendek atau lebih rendah dari atap yang bagian belakang, jadi kan kayaknya kelihatan jomplang gitu. Alhasil ini tuh ditinggin, disamain gitu teman-teman, disamain lah gitu pokoknya ya, biar kayak kelihatan menyatu gitu teman-teman antara rumah bagian depan sama yang belakang ini. That's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. Oh ya teman-teman, sambil aku lagi ngeliatin Pak tukang itu tuh sama Pak suami lagi bekerja, aku mau sedikit cerita tentang kegiatan hari ini ya teman-teman. Ini kan adalah kegiatan di hari yang sama dengan hari aku belanja ke pasar sama juga food prep gitu ya. Jadi ini tuh pokoknya di hari yang sama gitu. Nah setelah aku sedikit ngevideoin ini si Pak tukang gitu teman-teman sama Pak suami gitu ya, itu tuh aku sebenarnya keluar rumah teman-teman sama kakak ipar aku karena memang ada kegiatan gitu teman-teman gitu ya. Aku harus keluar dan aku nggak bisa ngajakin anak-anak karena aku tuh perginya tuh di siang hari teman-teman, habis zuhur gitu ya, dan anak-anak kan masih tidur. Alhasil aku titipin aja anak-anak ke Pak suami dan aku tuh pergi gitu teman-teman. Tapi pas di perjalanan kami tuh dihantam hujan deras banget teman-teman. Setelah sekian lama tuh nggak hujan, tiba-tiba hari itu dadakan hujan. Dan kebayang nggak sih teman-teman, posisinya sekarang itu lagi ngebenerin atap tapi hari hujan. Aduh bener-bener deh ya, itu Pak suami sama Pak tukang katanya tuh kalang kabut pas hari itu mau hujan gitu ya teman-teman, langsung kayak nutup-nutupin sekedarnya untuk si atap di bagian atas ini, yang di bagian ada plafon di bagian bawahnya gitu. Biar apa? Biar plafon aku tuh nggak basah gitu teman-teman ya, walaupun tetap basah juga sedikit gitu. Aku tuh sama kakak ipar aku bener-bener basah kuyup teman-teman, dan aku tuh sampai di rumah gitu ya langsung kayak ganti baju dan aku tuh bener-bener langsung demam. Mungkin karena udah lama gitu ya nggak pernah hujan, terus tiba-tiba aku kena hujan, dan hujannya itu pun hujan panas gitu teman-teman. Dan pas kami tuh pakai motor itu hujan gitu ya, itu nyari-nyari tempat berhenti tuh nggak ada teman-teman, sampai akhirnya udah basah barulah nemu tempat berteduh gitu, ada pondok-pondok gitu teman-teman, tapi kan udah terlanjur kena hujan gitu. Alhasil aku tuh sakit kepala teman-teman, nyampe di rumah bener-bener sampai sampai meriang gitu ya. Terus juga teman-teman, kebetulan di hari itu juga pipi aku itu berdarah luka gitu teman-teman, karena kakak itu ngebenturin kepalanya ke pipi aku gitu. Alhasil pipiku tuh berdarah dan itu bener-bener nyut-nyutan, ditambah kepala aku yang sakit. Alhasil aku tuh demam di hari ini tuh ya, kayak sekitar jam 4-an habis asar gitulah teman-teman, aku tuh mulai ngerasa meriang, demam, gak enak badan gitu. Nah teman-teman, ini penampakan dapur aku ya teman-teman. Ini tuh setelah hujan tadi, tapi hujan itu nggak deras di sini. Hujan itu kayak cuman gerimis-gerimis sedikit lah gitu teman-teman. Ya lu gerimisnya agak deras lah gitu ya. Cuman nggak sederas yang aku alamin sama kakak ipar aku gitu teman-teman. Padahal kami tuh nggak terlalu jauh gitu ya posisinya dari rumah aku, dari desa aku ini gitu teman-teman, di desa tetangga, karena memang ada keperluan. Jadi aku pergi tuh bener-bener deras banget hujannya. Tapi di sini tuh cuman kayak sekedar membasahi tanah aja teman-teman. Alhasil itu barang-barang di dapur aku gitu ya, itu ternyata nggak digeser sama Pak suami gitu ya. Dan aku juga nggak keinget teman-teman buat ngegesernya gitu, karena aku buru-buru banget pergi sama kakak ipar aku gitu. Alhasil itu tuh barang-barang aku kena agak basah sedikit, karena kan cuman kena gerimis gitu ya, agak basah sedikit.
Terus juga debuan teman-teman. Ya Allah beneran deh ya. Pas aku tuh pulang gitu ya, aku tuh ngelihat semuanya, Masya Allah ini tuh nggak digeser gitu. Ya mau gimana lagi, ya udah terlanjur, jadi udah sekalian aja aku biarin teman-teman. Aku biarin aja dulu ini mereka beres kerja. Terus juga kan posisinya aku lagi nggak enak badan gitu ya. Hasil pas mereka lagi bekerja nih, Pak tukang sama Pak suami ya, maksudnya aku itu molor teman-teman, karena memang habis nyampe di rumah badanku kan basah kuyup gitu ya. Nah itu aku langsung ganti baju, aku langsung rebahan. Anak-anak itu aku kasih nonton HP teman-teman, aku kasih nonton HP sebentar gitu ya, biar mereka itu nggak ngegangguin aku istirahat gitu ya. Biasa sih mereka nggak tahan lama-lama nonton HP ya, langsung ngereok gitu, pengen minta keluar gitu ya. Cuman ya biasanya kalau mereka udah nangis main HP ya suka diganti sama jajan gitu teman-teman. Dan aku itu tidur karena memang beneran aku tuh ngerasa badanku tuh bener-bener nggak enak banget teman-teman, kepala sakit, pipi nyut-nyutan, jadi kayak komplit banget. Badanku juga itu meriang teman-teman, panas dingin gitu ya. Aduh ya Allah, nggak tahu deh ya, sakit itu memang nggak bisa ketebak gitu ya teman-teman, kayak bener-bener tiba-tiba dadakan gitu ya teman-teman sakit itu. Jadi kalau misalnya kita itu mungkin nggak terbiasa gitu ya kena hujan gitu, terus tiba-tiba kena hujan panas, itu kayak benar-benar ngefek banget sih teman-teman. Aku tuh langsung tumbang gitu ya karena itu, karena memang aku tuh nggak tahan teman-teman kalau misalnya kena hujan panas gitu ya. Kalau udah hujan panas gitu pasti langsung sakit gitu kepala aku. Dan ini teman-teman di malam harinya ini tuh udah sekitar jam 9 gitu ya, dari aku pulang dari dari luar rumah itu tadi yang aku bilang aku tuh tidur di sore hari gitu ya. Nah itu tuh aku kebangun sekitar jam setengah 6, itu dalam keadaan aku tuh masih sempoyongan gitu ya teman-teman, masih nggak enak badan. Aku tuh buru-buru mandiin anak-anak. Kalau aku mah nggak mandi lagi gitu ya, karena udah keburu mandi di jalan teman, udah basah kuyup, jadi aku nggak mandi lagi karena badanku tuh udah panas dingin gitu. Tapi aku tetap mandiin anak-anak teman-teman, karena posisinya Pak suami itu masih sibuk gitu ya, jadi nggak bisa bantuin aku gitu. Jadi aku tuh buru-buru mandiin anak-anak, terus aku langsung gercep ngasih mereka makan gitu ya. Setelah mereka makan, mereka anteng, mereka main gitu ya, aku tuh habis maghrib itu nyambung tidur lagi teman-teman. Itu tuh habis maghrib aku tuh dipijit sedikit sama Pak suami, kepala sama punggung. Itu tuh aku tidur teman-teman. Jadi anak-anak itu main lah gitu ya. Dan pas aku kebangun itu tuh udah jam 9 teman-teman. Aku tuh kebangun gitu jam 9 udah kayak udah agak enakan sedikit gitu ya, karena aku tuh langsung minum obat gitu, dan juga udah dipijit juga kan sama Pak Su. Dan pas aku kebangun udah ngerasa enakan, langsung deh aku ke dapur. Dan aku agak terkaget gitu teman-teman, ya ampun ternyata aku belum beresin ini dapur gitu ya. Kalau misalnya aku biarin aja dapur ini seperti ini, besok pagi pasti aku bakalan mager gitu ya buat masak di sini, karena kan masih berantakan gitu, masih kotor gitu. Alhasil aku langsung gercep teman-teman buat ngebersihin dapur ini, buat ngeberesin mana yang perlu dilap ya aku lap gitu ya, pakai lap bersih. Karena memang ini tuh nggak kotor-kotor banget, karena kotornya itu cuman karena kena serbuk kayu. Jadi aku nggak cuci lagi teman-teman, aku cuma lap-lap aja. Aduh beneran ini dapur aku bener-bener kotor banget teman-teman. Tadi sih udah ditolong sama Pak suami ngebersihin, tapi cuman ngebersihin lantai doang. Cuman lantainya tuh kayak disapu, terus dilap, dipel gitu sama Pak suami gitu ya. Karena memang lantainya itu banyak banget serbuk-serbuk kayunya gitu. Tapi kan ini perkakas-perkakas yang lain juga pada kena gitu ya. Jadi aku beresin lah semuanya ini. Aku rapi-rapiin gitu ya dapur ini tuh. Aduh beneran deh teman-teman. Kadang emak itu begitu ya teman-teman, udah sakit aja gitu ya, tetap udah agak enakan sedikit gitu, langsung ingat sama kerjaan gitu ya teman-teman. Karena memang aku tuh mikirnya gini teman-teman, kalau misalnya aku tuh sakit gini udah enakan, terus aku langsung beraktivitas, otomatis kan nanti bakalan keluar keringet gitu ya. Nah itu biasanya bakalan bikin badan aku tuh lebih ringan gitu. Aku pokoknya kalau pas sakit itu teman-teman nggak yang selalu tidur-tiduran mulu gitu ya. Aku tetap beraktivitas, cuman memang aktivitasnya tuh lebih ringan gitu teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk kerjaannya Pak suami sama Pak tukang tadi itu adalah progres renovasi aku di hari ke-26 ya teman-teman. Alhamdulillah udah di hari ke-26 itu ngangkat atap gitu ya teman-teman, udah beres sih ya ngangkat atap. Palingan next gitu ya ngerapi-rapin sedikit atapnya, dan juga nambel di bagian sudut-sudut atapnya gitu ya, karena itu tuh belum ditambel gitu teman-teman. Nah ini tuh biar semangat gitu ya akunya beberes dan bebersih di dapur.
bebersih full pokoknya ini semuanya ya teman-teman. Semuanya aku beresin dari yang kecil sampai yang gede-gede, barang semua aku beresin. Aku tuh bikin kopi teman-teman biar lebih seger gitu ya. Oh iya, kemarin tuh ada yang bilang, Bun, kalau misalnya Bunda ngopi itu, kadang kan aku suka share gitu ngopi di malam hari. Itu apa enggak ngeganggu tidur gitu ya. Alhamdulillah enggak teman-teman. Malah aku tuh kayak ngerasa kalau aku tuh ngopi, aku tuh lebih ngantuk gitu, lebih cepat ngantuk. Ada yang sama enggak sama aku. Jadi kalau misalnya aku tuh ngopi bukannya bikin aku tuh susah tidur teman-teman. Jadi kadang itu ya aku tuh ngopi malah badanku tuh lebih ringan dan aku malah lebih enak gitu ya buat tidur gitu ya. Tapi tetap ya teman-teman, kalau ngopi itu kita nggak boleh yang berlebihan gitu ya, cukup 1 gelas sehari. Aku tuh kalau misalnya ngopi itu nggak pernah yang banyak-banyak ya teman-teman, kadang cuma 1 gelas sehari. Kadang pun kalau misalnya pagi udah minum kopi terus malam minum kopi, itu biasanya pagi hari aku tuh cuma nyeruput kopinya Pak suami sedikit gitu ya. Nah itu biasanya malam hari aku suka ngopi lagi gitu, karena kan ya pagi-pagi itu cuma kayak nyeruput doang gitu kopinya Pak suami sedikit. Tapi aku tuh memang nggak ada waktu khusus sih teman-teman, ngopi tuh harus di pagi hari, harus di malam hari, harus di siang hari, itu nggak ada. Kapan aku pengennya aja gitu, kapan aku ngerasa aku tuh butuh kopi, jadi disitulah baru aku tuh nyeduh kopi teman-teman. Kadang itu malah kalau terlalu sibuk gitu ya, terlalu banyak kegiatan, malah kadang aku sampai lupa teman-teman ngopi gitu ya. Kadang itu bahkan sampai beberapa hari kadang aku nggak ngopi gitu teman-teman. Jadi aku tuh nggak yang terlalu candu kopi tuh enggak gitu ya. Cuman kalau misalnya ada kopi dan aku tuh sambil aktivitas agak banyak gitu terus aku minum kopi, itu kayaknya badan aku berasa lebih seger gitu ya, dan juga kayak lebih bertenaga aja gitu. Nah teman-teman, di sini juga aku tuh mau ngelap-ngelapin kompor, karena kompor ini juga itu banyak banget serbuk-serbuk kayu gitu ya. Karena kan memang tadi itu Pak Tukang sama Pak Sukan otomatis menggergaji ini ya teman-teman, tiang-tiang di atas gitu ya. Jadi ya ini tuh pada berjatuhan gitu. Cuman memang nggak terlalu banyak, tapi ya walaupun nggak banyak tetap aja kena debu itu ya, tetap harus dibersihin gitu ya teman-teman, biar besok pagi pas bangun tidur ke dapur udah bersih gitu ya. Jadinya kita juga semangat gitu teman-teman buat beraktivitas di sini. Ini tuh ya teman-teman, untung aja anak-anak itu nggak ngerecokin aku gitu ya pas di dapur. Mereka itu anteng banget teman-teman. Mereka itu main di depan itu berdua gitu ya, karena aku tuh bikinin mereka ayunan gitu teman-teman dari selimut. Jadi selimut itu aku gantungin di tiang-tiang rumah lah gitu ya teman-teman. Terus mereka itu main di situ berdua sampai aku tuh kelar beberesin itu sekitar jam 10-an gitu teman-teman. Baru aku tuh langsung nyiapin anak-anak buat tidur. Aku ganti baju, cuci kaki, cuci tangan gitu ya, langsung aku tuh tidur teman-teman. Nggak terlalu megang handphone, cuman aku ngecek handphone itu cuman buat ngeditin judul video buat tayang di besok paginya aja gitu ya. Habis itu aku langsung tidur, karena memang badan aku kan masih belum terlalu sehat gitu ya. Jadi ya aku tuh harus banyak-banyak istirahat teman-teman, biar besok itu badan aku udah bener-bener pulih gitu ya. Tapi yang namanya itu badan itu sakit habis kena hujan itu memang nggak bisa teman-teman langsung sembuh gitu. Kayaknya memang harus harus ngerasain sakit pusingnya itu kayak beberapa hari gitu ya yang aku rasain. Pokoknya bener deh kalau udah kena hujan panas itu Masya Allah, kepala itu udah susah banget teman-teman dikondisiin gitu ya. Walaupun aku tuh udah minum obat gitu teman-teman, tapi tetap aja gitu. Bahkan ya teman-teman, ini pas aku lagi bersih-bersih ini sebenarnya itu aku lagi koyoan gitu ya, lagi pakai koyo di bagian di bagian kepala teman-teman. Itu aku pakai koyo ya sebenarnya kiri kanan, cuman karena ada hijab jadi ketutup teman-teman, karena memang kepala aku tuh sakit banget. Jadi aku minum obat gitu ya kalau memang udah terlalu sakit gitu, tapi tadi tuh masih belum terlalu sakit. Alhasil aku tuh nggak kasih minum obat gitu, aku minum minum vitamin apa gitu ya, yang dari Pak suami teman-teman. Jadi aku tuh minum vitamin terus aku tempel koyo gitu. Tapi ternyata pas aku mau tidur itu memang kepala aku sakit, dan Pak suami nyaranin aku minum obat Bodrek gitu teman-teman. Aku minum gitu ya, jadi biar lebih cepat ngantuknya juga gitu ya kalau udah minum obat gitu. Kalau misalnya kalian itu sakit kepala masih sering ngegunain koyo nggak nih teman-teman? Kalau aku mah masih sering ya, bahkan kadang itu kalau misalnya pegel-pegel itu aku juga sering nempelin koyo gitu teman-teman, karena menurut aku enak aja gitu ya kena koyo gitu ya, daripada harus banyak-banyak dan sering-sering minum obat.
Oke, di sini aku juga bersih-bersih rak bumbu ya, teman-teman, karena mereka juga pada kotor-kotor nih untuk para bumbu-bumbu aku ini. Aku juga bersih-bersihin gitu, aku lap-lap gitu ya dari toples-toplesnya sampai ke raknya juga. Oke, sip teman-teman, ini udah bersih, udah rapi ya, udah aku sapuin tadi teman-teman, cuman gak aku record lagi karena durasinya udah lumayan panjang. Ini dapur aku udah bersih, udah rapi lagi pokoknya ya teman-teman. Dan di sini terakhir, di sini aku mau beresin cucian piring aku. Ini tuh adalah cucian piring aku yang aku cuci kapan hari ya? Kemarin sore deh kayaknya teman-teman, baru aku beresin sekarang. Kebayang nggak sih kalau pas lagi sakit itu, Masya Allah ya, pada terbengkalai gitu kerjaan. Cuman ya nggak apa-apa lah, namanya juga sakit kan, kita nggak pernah tahu ya kapan datangnya. Ini tuh untung aja teman-teman, cucian piring ini aku simpennya itu di ruang serbaguna gitu ya. Jadi ini tuh nggak kena serbuk-serbuk kayu, jadi aman, terkendali. Oke deh teman-temanku semuanya, terima kasih banyak ya untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku hari ini, progres renovasi aku dan juga kegiatan bersih-bersih di malam hari. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya. Mohon maaf ya teman-teman kalau ada kata-kata aku yang kurang berkenan di hati kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.